Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, kita perlu menyamakan cara pandang dulu. Dalam ekonomi Islam, produksi bukan sekadar kegiatan, membuat barang, lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Produksi dipandang sebagai bentuk ibadah dan juga amanah dari Allah. Artinya, setiap aktivitas produksi yang kita lakukan harus mengandung nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kebermanfaatan untuk umat. Tujuan akhirnya bukan hanya profit, tetapi juga maslahah, yaitu manfaat bagi banyak orang, serta falah, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi, dalam Islam, rumus produksi itu bukan hanya input menghasilkan output, tapi input yang dipadukan dengan etika akan menghasilkan keberkahan. Selanjutnya kita masuk ke faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Dalam Islam, upah atau ujrah tidak hanya berdasarkan produktivitas, tetapi juga harus layak dan manusiawi. Pekerja harus diperlakukan adil, tanpa eksploitasi. Akad kerja harus jelas, dan upah dibayar tepat waktu. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April rupiah dibuka melemah sebesar. Dalam kondisi sekarang, seperti melemahnya nilai rupiah dan kenaikan tarif PPN, daya beli masyarakat bisa tertekan. Ini membuat prinsip keadilan dalam penentuan upah menjadi semakin penting, agar pekerja tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, faktor modal. Dalam ekonomi Islam, modal tidak menggunakan sistem bunga, tetapi bagi hasil, hal ini relevan ketika kita melihat pengaruh kebijakan global, seperti negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang bisa memengaruhi arus investasi dan kondisi usaha. Dengan sistem bagi hasil, risiko ditanggung bersama, sehingga lebih adil dan lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya adalah faktor tanah. Dalam Islam, tanah harus dimanfaatkan secara produktif dan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Nilai tanah ditentukan dari manfaat yang dihasilkan. Misalnya untuk pertanian atau usaha lainnya, bukan sekadar spekulasi. Di Indonesia sendiri, kita masih melihat banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, jika dikelola dengan baik, ini bisa meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Islam mendorong penggunaan tanah secara produktif, baik melalui sistem sewa maupun bagi hasil. Terakhir adalah faktor wirausaha. Wirausaha berperan menggabungkan semua faktor produksi dan menjadi pengambil risiko dalam kegiatan usaha. Mereka berhak mendapatkan bagian keuntungan karena perannya tersebut. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti perubahan harga dan tekanan global, peran wirausaha menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dalam Islam, seorang wirausaha juga dituntut untuk profesional, jujur, dan mampu memimpin dengan baik, agar usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa keberkahan.